Ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Fauzi Sultani As'ad. Saya jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Industri di UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya ada tugas dari Pak Novi, percakapan pribadi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah motivasi, perlunya motivasi buat kehidupan kita dengan tema kebudayaan itu, dengan tema kebudayaan. Kebudayaan, apa yang Anda ketahui tentang kebudayaan? Benar kan? Kebudayaan ialah suatu hal, sifat yang kita lakukan dari dulu dan terus menerus dilakukan. Jadi kebudayaan Indonesia merupakan kebudayaan nasional. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita itu harus bisa mempunyai kebudayaan nasional yang bagus. Seperti contohnya kebudayaan antar suku, agama, dan ras. Kita harus bisa bersatu padu serta tidak melupakan satu persatuan dan tidak akan pernah ada perpecahan di antara suatu bangsa. Terus ada lagi, kebudayaan itu merupakan sesuatu hal yang wajib yang dimiliki oleh semua umat manusia. Karena budaya merupakan suatu kehebatan yang ditunjukkan oleh orang-orang tersebut. Kebudayaan merupakan ciri dari bangsa dan negara tersebut. Bangsa dan negara yang maju itu ditentukan oleh budayanya. Jika budaya mereka baik, tentu saja negara itu pasti akan maju dan rakyatnya akan menjadi makmur semua. Seperti contohnya kita, antara Jepang melawan Indonesia, kenapa kok bisa menang Indonesia merdeka, sedangkan Jepang kalah? Padahal dalam hal pemikiran kita, Jepang itu merupakan negara yang hebat, negara yang maju. Tapi kok bisa kalah dengan bangsa Indonesia? Ya, itu perlu dipertanyakan. Oke, bangsa Indonesia mempunyai budaya yang hebat, terutama budaya bela dirinya, yaitu budaya pencaksilat. Pencaksilat merupakan budaya asli bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jika ada bangsa lain yang mengakui budaya pencaksilat itu budaya mereka, itu semua bohong. Budaya pencaksilat merupakan budaya asli Indonesia. Budaya Jepang, bela dirinya adalah karate. Sedangkan budaya Indonesia, bela dirinya adalah pencaksilat. Nah, waktu penjajahan Jepang, karate itu kalah dengan pencaksilat. Jadi sebenarnya yang hebat itu budaya Jepang atau budaya Indonesia? Oke, Indonesia penuh dengan kebudayaan. Dari 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, itu ada beribu-ribu budayaan. Budaya orang Jawa berbeda juga dengan budaya orang Bali. Budaya orang Islam berbeda juga pula dengan budaya orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik, orang Konghucu, orang Buddha. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya yang patutnya harus dikenal oleh seluruh bangsa di dunia ini. Karena budaya bangsa Indonesia itu budaya yang paling bagus kalau menurut saya. Pentingnya kita wajib menjaga budaya. Itu bisa menuturkan kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita bahwa budaya Indonesia itu budaya yang bagus dan tidak meniru pada budaya orang Barat. Tadi dari budaya tersebut, dari agama, di Indonesia diakui 5 agama, yaitu yang pertama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Mereka berdampingan di Indonesia, hidup secara damai. Meskipun banyak perselisihan, tapi insya Allah semua bisa diselesaikan dengan cara hukum maupun mediasi. Sekarang kita lihat di berbagai pelosok hari ini, banyak sekali budaya-budaya yang mulai kini, budaya-budaya yang jelek mulai kini sudah mulai dihilangkan. Dari budaya berbicara omong kosong, omong kasar, budaya yang suka membunuh, kanibalisme. Sekarang ya, di zaman sekarang ini perlunya pemuda-pemuda Indonesia wajib mempelajari budaya negara kita. Contohnya seperti budaya kita memainkan angklung, memainkan alat musik tradisional, lagu nasional, serta bela diri nasional. Kalian sudah tahu kan? Sudah tahu pastinya budaya
bela diri asli Indonesia tentu saja pencaksilat. Nah, zaman sekarang ini banyak kalangan pemuda sudah tergiur dan tergoda oleh budaya orang-orang barat, budaya lain dari Asia, bela diri lain dari Asia. Mereka lebih memilih yang membayar, dan tentu saja mereka memilih yang bukan budaya orang Indonesia sendiri. Padahal budaya pencaksilat itu sangat bagus sekali. Yang pertama, di pencaksilat itu ada aspek keagamaan yang tidak dimiliki oleh budaya bela diri lainnya. Keagamaannya terutama keagamaan agama Islam. Yang kedua, ada aspek keolahragaan. Itu membuat kita badan menjadi lebih sehat. Bukan hanya seperti berlatih lari-lari yang nggak jelas. Kita latihan pencaksilat itu merupakan latihan kebugaran tubuh. Yang ketiga, ada aspek bela diri. Tentu saja di pencaksilat juga terdapat aspek bela diri. Semua namanya juga bela diri, juga ada gerakan bela dirinya. Oke? Pencaksilat itu merupakan budaya yang sangat bagus kalau betul. Perlunya kita mengetahui bahwa kita sebagai kalangan muda yang mengaku orang Indonesia tapi tidak memiliki rasa cinta budaya akan sendiri, tentu dia bukan merupakan orang pemuda yang memiliki jiwa kebangsaan nasional. Jika ada orang-orang yang mengaku mereka hebat, mereka pintar, mereka jenius, mereka cerdas, tapi mereka tidak mengetahui kebudayaannya, tentu saja mereka itu masih kurang dari orang-orang yang berbudaya tinggi. Oke, berbudaya tinggi. Apakah yang dimaksud dengan berbudaya tinggi? Berbudaya tinggi itu orang yang memiliki etika, sopan, santun, dan sikap perilaku omongan yang baik, yang sesuai dengan perilaku dari bangsa Indonesia. Orang terutama dari suku Jawa, Batak, Sunda, Medan, Papua, atau terserahlah suku yang beriku banyak suku Indonesia, tentu saja mereka itu mengajarkan kita untuk beretika yang baik antar sesama. Biar bangsa Indonesia itu tidak terpecah belah oleh kekuatan-kekuatan asing, dari pengaruh-pengaruh asing. Marilah bangsa Indonesia, pemuda Indonesia, kita cintai budaya kita Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikannya, terus siapa lagi? Kita sepatutnya warga dari bangsa Indonesia kita harus bisa. Kesimpulan dari motivasi saya ini, kita itu harus bisa menjaga budaya kita sendiri. Siapa lagi yang menjaga budaya kita, yang melestarikan budaya kita, kalau bukan kita, para pemuda-pemuda Indonesia yang sedang saat ini kita belajar di Indonesia. Orang barat aja bisa mencintai budaya kita. Kenapa kita tidak bisa? Kita lahir dan dibesarkan di Indonesia. Jadi, cintailah budayamu, lakukanlah budayamu, dan pelajarilah budayamu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Harap maklumi saya. Oh maaf, masih ada satu pesan lagi. Orang yang kuat itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan rasa sakit dan mencintai budayanya sendiri. Itu tolong catat baik-baik ya dalam pertemuan motivasi saya kali ini. Dan jangan lupa hormati kedua orang tuamu, itu merupakan sebuah kebudayaan yang baik. Jangan mengaku orang Indonesia kalau kamu tidak bisa mencintai dan belajar budaya bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.